Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kita lanjutkan pengajian beberapa waktu yang lalu. Kali ini menginjak pada materi babut tayammumi, yaitu bab tayamum. Bismillahirrahmanirrahim. Yajuzu tayammumu anil hadatsil asghari. Tayamum boleh dilakukan untuk menghilangkan hadas kecil. Jadi kalau kita pengen sholat, kita pengen membaca Al-Quran, kemudian tidak ada air, maka boleh diganti dengan tayamum. Karena tayamum itu bisa dilakukan untuk hadas kecil yang sebagai syarat untuk melakukan sholat. Liqauli azza wa jalla, berdasarkan firman Allah azza wa jalla, wa in kuntum mardha aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sha'idan thayyiban. Wa in kuntum mardha, dan apabila kalian dalam keadaan sakit, aw ala safarin, atau dalam keadaan bepergian, aw jaa ahadum minkum minal ghaiti, atau habis selesai buang hajat, aula mastumun nisaa, atau menyentuh wanita, falam tajidu ma'an, lalu kalian tidak mendapati air, fatayammamu, maka kalian bertayamumlah, sha'idan thayyiba, dengan debu yang baik. Surah An-Nisa ayat 43. Jadi perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa 43 itu, kalau tidak ada air maka penggantinya adalah debu. Kalau tidak bisa berwudu, maka penggantinya adalah tayamum. Wa yajuzu anil hadasil akbari. Di samping tayamum bisa menghilangkan atau bisa menggantikan hadas kecil, artinya kalau berwudu tidak bisa diganti dengan tayamum, maka tayamum juga bisa untuk menggantikan hadas besar, artinya menggantikan mandi. Wa yajuzu anil hadasil akbari, dan boleh tayamum dipakai untuk menggantikan mengangkat hadas besar. Wa wal janabah, yaitu janabah, wal haidu, yaitu kemudian haid. Jadi baik itu janabat maupun haid, junub maupun haid, itu bisa diganti dengan tayamum. Artinya kalau ada orang janabat, orang haid, pengen bersuci, maka dia harus mandi. Tetapi air tidak ada, maka boleh diganti dengan tayamum. Jadi ketika tayamum itu bisa menggantikan wudu, diniatkan untuk menggantikan wudu, bisa menggantikan mandi ketika diniatkan untuk menggantikan mandi. Jangan waktu kita tayamum pengen menggantikan wudu, niatnya mandi, salah. Atau ketika kita mau tayamum, niatnya adalah harusnya untuk mandi, diniatkan wudu, juga salah. Kalau niatnya sebagai pengganti wudu, ya untuk diniatkan sebagai pengganti wudu. Kalau niatnya sebagai pengganti mandi, ya niatnya diniatkan untuk sebagai pengganti mandi. 5 ruya an Ammar bin Yasir, berdasarkan riwayat dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala, dia berkata, ini ada cerita dari Ammar bin Yasir, sahabat Ammar bin Yasir. Dikatakan sahabat karena beliau hidup di zaman Rasulullah SAW dan beliau bertemu dengan Rasulullah SAW. Ketika beliau bertemu dengan Rasulullah SAW, beliau berkata, ajnabtu fatamakka'tu fit turabi. Aku pernah junub, kata Ammar bin Yasir, aku pernah junub lalu aku berguling-guling di tanah. Jadi karena beliau ini pernah mendengar kalau tayamum itu bisa menggantikan mandi, maka dia bergulung-gulung di tanah seperti orang mandi dengan air. Kalau orang mandi itu kan seluruh air meresap, atau seluruh air diratakan ke seluruh tubuh, maka anggapannya pada mulanya yang namanya tayamum itu adalah
melulurkan seluruh tubuh ini dengan debu. Jadi debu dilulurkan seluruh tubuh, maka dia berguling-guling. Jadi beliau pernah menyampaikan, aku pernah junub, kemudian aku berguling-guling di tanah. Setelah kejadian berguling-guling di tanah ini, fa akhbartun Nabi sallallahu alaihi wasallam bidzalika. Lalu aku sampaikan kabar ini, aku berguling-guling di tanah ini kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah dia melakukan berguling-guling, kemudian dia sampaikan pada Rasulullah SAW, ya Rasul, aku kemarin tayamum dengan berguling-guling, kira-kira begitu dalam bahasa kita. Faqala, lalu Rasulullah SAW menjelaskan kepada Ammar bin Yasir, innama kana yakfika hakadha, tayamum itu seperti ini, kata Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah menjelaskan, tayamum itu seperti ini, Yasar Ammar bin Yasir, tayamum itu seperti ini, Ammar bin Yasir. Jadi dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah menjelaskan? Wa dharaba yadaihi 'alal ardi. Rasulullah menjelaskan tayamum itu seperti ini, Yasir, Ammar bin Yasir seperti ini. Fa dharaba yadaihi, kemudian tangannya itu ditepukkan alal ardi, di atas tanah. Fadharaba yadayhi alal ardi, ditepukkan ke atas tanah. Wa masaha wajhahu wa kaffaihi, kemudian setelah menepukkan tangannya ke tanah itu, lalu beliau mempraktekkan dengan mengusapkan debu yang ada di telapak tangannya itu ke wajah dan juga ke kedua belah tangan. Wali annaha toharatun an hadatsin, karena toharoh yang ia lakukan itu adalah toharoh dari hadas. Toharoh tayamum tadi adalah merupakan toharoh dari hadas. Fanaba an tayamum kal wudu'i, maka bisa digantikan toharohnya itu dengan tayamum, seperti halnya wudu. Artinya ketika dia sudah tayamum itu seperti wudu, bisa sholat, bisa baca Al-Quran, begitu. Karena niatnya tadi adalah niat untuk mengangkat hadas kecil. Maka ketika seseorang melakukan toharoh dengan tayamum dan niatnya adalah dari hadas, dan misalnya itu adalah hadas kecil, maka fungsinya tayamum tadi adalah fungsi wudu, kal wudu'i, seperti wudu. Wala yajuzu dzalika an izalatin najasi, tetapi tayamum itu tidak boleh dipakai untuk menghilangkan najis. Misalnya ada najis di badan kita, kemudian untuk tayamum, usap muka, usap tangan, ya najisnya masih tetap ada. Makanya tayamum tidak bisa dipakai untuk menghilangkan najis. Bagaimanapun caranya menghilangkan najis, dengan tayamum tidak boleh. Satu-satunya cara untuk menghilangkan najis itu dengan air. Li'annaha toharatun fala yu'maru biha lin najasati, karena tayamum itu adalah merupakan toharoh yang tidak diperintahkan untuk menghilangkan najis, hanya diperintahkan untuk menggantikan wudu, diperintahkan untuk menggantikan mandi, bukan diperintahkan untuk menghilangkan najis. Jadi najis tidak hilang dengan tayamum. Li'annaha toharatun fala yu'maru biha lin najasati fi ghairi mahallin najasati kal ghusli. Karena tayamum itu tidak diperintahkan untuk menghilangkan najis yang berada di tempat yang bukan tempatnya najis. Artinya tempat najis itu mana? Kubul dan dubur. Jadi kalau najisnya itu masih ada di kubul dan dubur, itu masih bisa dihilangkan. Dengan apa caranya? Dengan istinja. Dengan istinja bisa dihilangkan. Oleh karena itu tidak bisa dihilangkan dengan tayamun. Berbeda kalau dihilangkan dengan air. Kalau dihilangkan dengan air memang itu tempatnya. Makanya kal ghusli seperti membasuh. Jadi ketika kita ada najis di badan kita, kemudian kita basuh dengan dengan kita usap dengan debu, tidak akan hilang. Najisnya tidak akan hilang. Harus dibasuh dengan air. Jadi
untuk menghilangkan najis hanya bisa dibuang dengan air, tapi untuk menghilangkan hadas kecil dan hadas besar bisa diganti dengan tayamum, tentunya dengan syarat-syarat tertentu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.